Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Lomba Debat Bahasa Indonesia ini. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan yang saya banggakan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fizar Dihan Ramadan sebagai tim afirmasi yang akan menyampaikan pengertian, latar belakang, serta argumentasi terkait hal yang diperdebatkan pada kesempatan kali ini. Saya menyatakan bahwa saya sangat setuju pada mosi yang menyatakan bahwa sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelum saya masuk ke dalam argumen, saya akan menjelaskan dua kata kunci. Yang pertama, negara berkembang. Yang kedua, strategi ekonomi biru. Negara berkembang adalah negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang ataupun dalam keadaan berkembang. Ciri-ciri dari negara berkembang, yang pertama, pendapatan berkapita cenderung rendah. Yang kedua, keamanan yang tidak terjamin. Yang ketiga, fasilitas kesehatan yang sangat minim. Yang keempat, perkembangan penduduk tidak terkendali. Ciri yang kelima, besarnya angka pengangguran. Dan yang keenam, impor lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor. Kata kunci yang kedua yaitu ekonomi biru. Apa itu ekonomi biru? Ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan yang dimiliki oleh suatu negara. Beberapa ahli berpendapat tentang terkait hal yang diperdebatkan pada kali ini, yaitu negara berkembang dengan potensi maritim tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Argumen dari ahli-ahli ini sudah saya kembangkan menurut saya pribadi. Yang pertama, ketidakseimbangan distribusi manfaat. Hal ini menyatakan bahwa strategi ekonomi biru cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu, seperti perusahaan besar dan investor asing, daripada memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan petani-petani kecil. Ketidakkeseimbangan distribusi manfaat ini dapat mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, serta menyebabkan konflik. Kedua, dampak lingkungan yang merugikan. Meskipun strategi ekonomi biru menekankan keberlanjutan, tetap saja akan ada resiko dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, pembangunan infrastruktur maritim yang intensif dapat merusak ekonomi laut dan ekosistem pesisir yang rentan. Aktivitas seperti pembangunan pelabuhan, reklamasi lahan, dan penangkapan ikan yang berlebihan dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam dan biodiversitas. Yang ketiga, ketergantungan ekonomi yang beresiko. Bergantung secara berlebihan pada sektor maritim seperti industri perikanan atau pengekspor sumber daya alam dapat membuat negara berkembang rentan terhadap fluktuasi harga pasar global dan perubahan kebijakan perkembangan internasional. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang sangat-sangat signifikan dan sangat mengganggu pembangunan jangka panjang. Selain itu, negara berkembang akan menghadapi keterbatasan dalam hal teknologi dan infrastruktur. Untuk mengimplementasikan strategi ekonomi biru dengan efektif, pembangunan infrastruktur maritim yang diperlukan seperti pelabuhan modern, jaringan transportasi,
dan fasilitas penanganan logistik dapat membutuhkan investasi yang sangat besar dan kapasitas teknik yang sangat tinggi. Serta hal ini sangat sulit bagi negara berkembang untuk mencapainya. Pengimplementasian strategi ekonomi biru yang tidak memperhatikan aspek-aspek sosial dan distribusi manfaat yang adil dapat mengakibatkan pemiskinan dan ketimpangan sosial. Jika manfaat ekonomi dan lapangan kerja yang dihasilkan jika manfaat ekonomi dan lapangan kerja yang dihasilkan tidak merata, kemiskinan dan ketidaksetaraan dapat meningkat, terutama pada kalangan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam. Penggunaan strategi biru dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat beresiko. Jika terjadi fluktuasi harga komoditas atau penurunan permintaan global dalam sektor tersebut, negara maritim dapat mengalami ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mencapai diversifikasi ekonomi yang seimbang untuk mengurangi resiko-resiko tersebut. Maka dari itu, dapat disimpulkan, sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, sebaiknya tidak menggunakan strategi ekonomi biru. Maka dari itu, saya tegaskan kembali bahwa saya menolak atau tidak setuju pada mosi yang menyatakan bahwa saya setuju pada mosi kali ini yang menyatakan bahwa negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Saya Fizardian Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.